Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Brilian Muhammad Lutfi dengan NIM 122180118 dan teman saya. Nama saya Renaldi Wicaksono, NIM 122180103. Yang mana pada kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rantai pasok produk baju Barbie, yang mana pada kali ini studi kasus pada PT IGB Internasional di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memenuhi tugas sistem rantai pasok. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang gambaran umum tentang perusahaan PT IGB Internasional di Bantul. PT IGB Internasional adalah perusahaan induk dari Sansisco Group. Sansisco Group adalah grup perusahaan internasional pada bidang industri manufacturing, percetakan, dan pengemasan. Sansisco Group mulai mengembangkan sebuah bisnis keluarga pertamanya pada tahun 1950 yang melayani kebutuhan percetakan dan pengemasan bisnis lokal di Kota Medan, Indonesia. Dan pada kali ini kami menampilkan logo dari PT IGB Internasional yang dapat dilihat pada sisi kanan bawah. Kemudian PT IGB Internasional adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri manufacturing dalam hal sewing atau biasa disebut juga dengan jahit. PT IGB Internasional Bantul didirikan oleh Bapak Rudi Gozali. PT IGB Internasional beralamatkan pada Jalan Brajan, Dusun Gatak 2, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk PT IGB Internasional Bantul memproduksi produk baju Barbie dan beberapa jenis kostum sesuai permintaan konsumen. Kemudian untuk deskripsi produk, untuk PT Internasional IGB atau PT IGB Internasional adalah perusahaan manufacturing yang bergerak pada sewing atau jahit. Kemudian produk yang dihasilkan oleh PT IGB Internasional Bantul yaitu adalah produk baju Barbie. Kemudian untuk PT IGB Internasional dalam memproduksi produk sesuai dengan pemesanan dari PT Mattel di daerah Jawa Barat yaitu Kota Cikarang dalam memenuhi kebutuhannya untuk diimpor ke negara California. Kemudian pada kali ini kami menampilkan contoh produk yang mana ada baju Barbie jenis dress, kemudian juga baju Barbie jenis top. Kemudian terdapat juga kami melampirkan contoh produk untuk jenis baju Barbie jenis dress. Kemudian untuk deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir adalah seperti gambar yang sudah kami tampilkan. Untuk hulunya itu ada di sebelah kiri. Yang pertama adalah pengepul bahan kain mentah, kemudian akan menuju ke supplier, kemudian akan menuju ke distributor, kemudian menuju ke PT IGB Internasional, kemudian selanjutnya adalah distributor kembali, dan pada hilirnya adalah konsumen. Kemudian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain IGB Internasional untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk kepada konsumen. Kemudian dalam memenuhi kebutuhannya, PT IGB Internasional bekerja sama dengan perusahaan PT Mattel sebagai penyedia bahan baku dan sebagai konsumen bagi PT IGB Internasional. Kemudian untuk pemasok bahan baku yang terlibat dalam supply chain itu adalah yang pertama untuk bahan baku kain. Bahan baku kain dalam pembuatan produk memiliki karakteristik bahan yang sudah ditentukan oleh pihak PT Mattel atau konsumen PT IGB Internasional. Kemudian yang kedua adalah mesin jahit. Alat menjahit yang digunakan dalam proses produksi adalah mesin jahit, yang mana terdapat seperti mesin single needle, double needle, overlock, overdeck, dan TTI.
Kemudian untuk pemasok bahan baku yang terakhir adalah komponen pendukung. Komponen pendukung adalah komponen yang digunakan untuk menunjang bahan baku kain. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Renaldi Wicaksono. Oke, kita lanjut kepada gambaran skema yang dibentuk dalam supply chain. Nah, skema supply chain pada PT IGP Internasional yaitu adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat bersama-sama pada layar, yaitu ada 20 kotak. Jadi yang mulai dari kotak kiri yaitu kotak yang nomor 1 itu adalah petani karet, kemudian nomor 2 itu petani kapas, kemudian 3 pabrik minyak bumi, 4 pabrik pengolahan aluminium, 5 itu ada pabrik kain, 6 distributor kain, 7 pembuatan tali elastis, kemudian 8 ada distributor velcro. Velcro itu seperti perekatnya itu, kemudian 9 adalah pabrik pengolahan karet, 10 itu ada pabrik resleting atau zipper, 11 distributor resleting, kemudian 12 ada pabrik jarum, 13 distributor jarum, 14 distributor benang, kemudian 15 ada pabrik mesin jahit, kemudian 16 distributor mesin jahit, kemudian 17 yaitu PT Matel, 18 PT GIP Internasional, 19 penjual dan pembeli. Oke, maksud dari skema yang dibentuk dalam supply chain ini adalah hulu hilir dari awalan dari bahan baku, di mana bahan baku itu berasal, kemudian sampai diolah, kemudian ke distributor, kemudian dibeli oleh perusahaan dan sampai ke tangan pembeli, seperti itu. Oke, next. Kemudian ini untuk keterangannya ya dari skema sebelumnya, skema supply chain pada PT IGP Internasional Bantul sebelumnya, yaitu ada 20 kotak yang dapat kita lihat bersama-sama di layar tersebut. Oke, next. Kemudian kita lanjut setelah kita mempresentasikan tentang aliran fisik atau barang. Nah, untuk aliran fisik atau barang yaitu dari hulu ke hilir. Nah, untuk prosesnya yaitu dimulai dari hulu dulu, kemudian sampai ke hilir. Nah, untuk dimulai dari hulu itu, untuk yang pertama berada pada tangan supplier, kemudian supplier menuju ke pabrik, kemudian pabrik menuju ke distributor, kemudian distributor menuju ke konsumen terakhir ke pengecer. Nah, untuk hilirnya itu sampai kepada pengecer tersebut. Oke, next. Untuk yang selanjutnya itu aliran pembayaran atau uang secara hulu hilir. Nah, untuk alirannya itu dimulai dari hilir dulu kemudian ke hulu. Nah, yang pertama jika dari hilir yaitu yang pertama yaitu adalah pengecer, kemudian lanjut ke konsumen akhir, kemudian ke distributor, selanjutnya pabrik, dan yang terakhir itu ada supplier. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah ada aliran informasi hulu hilir. Untuk aliran informasi hulu hilir ini ada 2 arah. Ada yang dimulai dari hulu, ada yang dimulai dari hilir. Nah, jika dimulai dari hulu, itu yang pertama yaitu ada urutannya, yaitu yang pertama yaitu supplier, kemudian yang kedua adalah PT IGP Internasional, kemudian yang ketiga itu ada distributor, keempat reseller, dan yang terakhir konsumen akhir. Nah, jika dibalik dari urutan pertama ataupun dimulai dari hilir,
Itu yang pertama yaitu ada konsumen akhir, kemudian reseller, menuju ke distributor, distributor menuju ke PT IGP Internasional, dan yang terakhir supplier. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu sudah kami rangkum terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah PT IGP Internasional ini adalah perusahaan induk dari Sansico Group. Kemudian yang kedua adalah PT IGP Internasional ini bekerja sama dengan perusahaan Mattel. Bekerja sama dalam maksudnya apa? PT Mattel itu sebagai konsumen dari PT IGP dan juga sekaligus pemasok bahan baku dalam pembuatan produk yang dipesan oleh PT Mattel sendiri sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu dalam aliran hulu hilirnya pada bagian fisik atau barang itu dapat dimulai atau diawali dari supplier dan diakhiri dengan pengecer. Nah, untuk yang keempat itu ada aliran hulu hilir bagian pembayaran yang dimulai atau diawali dari hilir, yaitu dari pengecer dulu kemudian sampai ke tangan supplier. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu poin kelima yaitu adalah data aliran informasi yang dimulai dari supplier kemudian diakhiri pada konsumen akhir. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari awal hingga akhir banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.